Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setting JPE 220 menjadi access point router sebagai access point router client atau WISP. Oke, kita tanpa menggunakan kabel untuk mode WISP ini. Berbeda dengan versi kemarin yang API router itu menggunakan kabel. Oke, langsung saja. Pertama kalian tancapkan PoE-nya ke internet, ke listrik. Lalu untuk colokan PoE-nya sendiri, di bagian PoE ini kalian sambungkan kabelan. Jika belum punya kabelan, kalian bisa membuat sendiri. Cek linknya di deskripsi jika ingin membuat kabelan sendiri, atau bisa beli langsung. Kalian tancapkan ke bagian PoE ini nih, PoE 0 sebelah kiri sendiri, seperti ini. Oke, setelah itu kalian bisa meresetnya. Jika kalian meletakkannya ini di outdoor, kalian bisa meresetnya lewat outdoor dengan menggunakan seperti ini, alat ini kecil. Berhubung saya di dalam ruangan, saya meresetnya menggunakan PoE ini, lewat sini. Jadi untuk meresetnya bisa dua, bisa lewat perangkatnya ini, atau bisa lewat PoE-nya. Jika bisa di-reset seperti ini, full lalu kembali ke satu lagi, itu tandanya sudah berhasil di-reset. Setelah itu kalian sambungkan kabelannya. Kalian bisa menggunakannya di perangkat JPE jika di outdoor atau luar ruangan. Berhubung saya di dalam ruangan atau di kamar, saya menggunakannya di LAN-nya PoE ini. Langsung saya tancapkan ke laptop atau ke komputer, kecolokan LAN ini. Seperti ini. Jika sudah, langsung saja kita setting pengaturan JPE 220 ini, masuk ke pengaturan Windows, ke control panel, lalu pergi ke network and internet, network and sharing center, dan change adapter settings. Lalu klik kanan internet properties dan klik dua kali IP4 TCP ini. Dan masukkan IP-nya ini. Ini IP standar bawaan dari routernya, dari access point JPE 220. Yang penting bagian default gateway-nya harus 254. Ini harus 254K. Oke dan oke. Dan kalian lihat bisa terhubung dengan DHCP-nya. Kita mendapatkan IP. Setelah mendapatkan IP dari JPE 220, langsung saja kita akses JPE-nya 220 ini lewat browser atau Chrome. Itu alamatnya 254. Masukkan admin untuk passwordnya. Pilih Amerika, centang, dan login. Lalu kalian buat lagi password terbarunya, terserah. Yang penting passwordnya harus sama. Lalu finish. Setelah itu kalian bisa pergi ke bagian quick setup. Nah, di sini yang kemarin kita menggunakan API router, yaitu menggunakan kabel untuk settingannya. Dan untuk API client router WISP client ini tanpa menggunakan kabel, alias menggunakan wireless WiFi. Sedangkan API client router ini fungsinya itu hampir sama atau sama mirip dengan mode BridgeG. Untuk BridgeG sendiri kalian harus men-settingnya lewat network dan harus sama gateway IP dengan sumber internetnya. Berhubung kita menggunakan router klien, kita tanpa perlu men-setting DHCP atau gateway-nya, tidak harus sama dengan sumber internet. Tinggal next saja. Oke, jika kalian menggunakan MikroTik atau penjual WiFi, kalian bisa menggunakan PPoE untuk mengatur bandwidth. Berhubung di sini tidak menggunakan MikroTik, pilih Dynamic IP. Lalu pilih survei untuk mengetahui atau untuk mentarget WiFi yang akan kita tembak. Oke, ini SSID 1. Masukkan passwordnya harus sama dengan WiFi-nya, WiFi sumber internetnya. Oke, di sini kita bisa membuat nama WiFi yang kita inginkan, sama seperti mode BridgeG ya. Bedanya untuk mode BridgeG kalian harus men-setting IP gateway-nya harus sama, sedangkan yang ini tanpa perlu men-setting gateway, tinggal connect seperti ini. Jadi lebih simple karena mode router itu tidak harus sama dengan IP dari gateway atau sumber internetnya, sumber yang ada internetnya. Oke, akan saya finish, selesai. Sekarang kita coba untuk internetan. Cukup simple sekali mode ini tanpa menggunakan kabel. Lihat, kita bisa connect
langsung komputer X sinyalnya langsung penuh karena kita membuat wifi baru. Kita refresh dan sudah connect komputer X. Langsung saja tes koneksi internetnya, kita coba internetan. Oke, berhasil internetan ya guys. Cukup mudah sekali. Setting ini sangat simpel sekali. Selanjutnya kita coba konekkan ke laptop. Kita connect juga. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Ini CP220, IP-nya 0254, beda dengan IP dari sumber internet dari Telkom Indihome, yaitu ZTE. Modem routernya dari modemnya ini. Nah, satu ini, sedangkan yang ini 0. Beda kan, tapi tetap bisa internetan dan bisa diakses. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan dari CP220. Settingannya sudah selesai semua. Kalian bisa cek di deskripsi jika ingin melihat settingan-settingan lainnya. Terima kasih.